dalam majlis, dalam rumah yang mulia, yang suci ini, dalam kajian yang insya Allah akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama salat Isya berjamaah, menunggu untuk salat tarawih juga berjamaah. Tadi juga kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita juga di dalam bulan suci Ramadan, luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan yang baik ini bersama orang yang baik ini tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal saleh yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, baru saja kita masuk bulan Ramadan. Baru 3 masuk ke 4 hari keempat. Banyak di antara kita yang merencanakan bulan Ramadan ini insya Allah akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat membaca Al-Quran. Ada yang berkata, insya Allah saya akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat infak. Bagus. Lewat puasa. Bagus. Lewat qiyamul lail. Bagus. Insya Allah semuanya amal-amal ibadah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita tahu tentang bulan Ramadan ini. Kok ini bulan Ramadan hanya datang untuk diisi dengan ibadah? Selesai bulan Ramadan, selesai ibadah kita. Bukan. Bulan Ramadan ini harus menjadi titik perubahan di dalam kehidupan kita. Dulu sebelum bulan Ramadan punya kebiasaan, insya Allah di dalam bulan Ramadan kita menterbiah diri kita, mendidik diri kita supaya menjadi orang yang lebih baik, dapat kebiasaan yang lebih baik. Dulu sebelum bulan Ramadan ada kebiasaan yang buruk, insya Allah di dalam bulan Ramadan menjadi titik perubahan di dalam kehidupan kita, dapat kebiasaan-kebiasaan yang baik dan juga menghapuskan semua kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sikap yang baik, di antara kebiasaan yang baik yang perlu kita dapat di dalam bulan Ramadan adalah kesabaran. Sabar. Di dalam bulan Ramadan kita terpaksa sejak waktu sahur sampai waktu salat maghrib kita tidak makan, tidak mendekati makanan, tidak mengambil minuman. Kenapa? Ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun akhir malam, sejuk, airnya dingin, tapi tetap mengambil air wudhu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdiri sampai capek kakinya untuk melakukan salat tarawih, salat qiyamul lail. Kenapa itu semuanya? Supaya kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar. Itulah adalah kebiasaan baik yang perlu kita dapat di dalam bulan Ramadan. Kesabaran saat ditimpa musibah, saat ada kesusahan, saat ada tantangan. Laqad khalaqal insana fi kabad. Manusia itu diciptakan dalam kesusahan. Pasti di dalam kehidupan ini banyak ujian, banyak musibah, banyak tantangan, banyak kesusahan, banyak kesedihan juga. Kalau kita tidak sabar, pasti kita tidak akan pernah tenang di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya jadi teringat suatu hari Umar bin Khattab berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silaturahim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah Zainab, dan Zainab bin Hafsah. Dan Hafsah ini adalah anak putri dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ingin silaturahim kepada Rasulullah dan kepada putrinya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketuk pintu tidak ada yang buka, langsung masuk. Karena rumah anaknya, rumah putrinya. Masuk, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi berbaring istirahat. Tapi istirahat di mana Rasulullah? Istirahat di atas kasur yang terbuat dari pasir keras. Itu kasurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kasur yang mewah. Dalam riwayat yang lain kasur Rasulullah sallallahu
terbuat dari anyaman daun kurma. Wah, luar biasa. Kalau dibandingkan dengan kasur kita sekarang, kasur kita sangat mewah dibandingkan dengan kasur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zaman itu bukan hanya Rasul, tapi pemimpin dan presiden beberapa negara. Negara Saudi, negara Qatar, negara Imarat, negara Yaman, negara Oman, itu semuanya presidennya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesusahan juga yang dialami oleh Rasulullah itu luar biasa karena kemiskinan dan kefakiran. Diriwayatkan oleh Aisyah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yamurru alaina asyhar wa syahran." 1 bulan terlewat, 2 bulan terlewat. Tidak ada makanan yang masuk ke dalam rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali kurma. Tidak ada daging, tidak ada ayam, tidak ada beras, tidak ada nasi, tidak ada cemilan, tidak ada apa-apa. Hanya ada kurma. Dan tidak ada minuman yang masuk ke dalam rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali air putih. La ilaha illallah. Begitu kesusahan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu dikunjungi atau silaturahim oleh Umar bin Khattab, melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbaring beralas anyaman daun kurma atau kasur yang terbuat dari pasir yang sangat keras. Sampai-sampai Umar bin Khattab sempat melihat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar Rasulullah sudah terluka karena saking kerasnya kasur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Umar bin Khattab menangis, meneteskan air mata melihat kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu susah. Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjaga dari tidurnya, bangun melihat Umar bin Khattab lagi nangis. "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang engkau tangiskan wahai Umar? Kata Umar, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ketika saya melihat kondisimu, jadi teringat Raja Kaisar dan Raja Faris, Raja Persia dan Raja Romawi, dan segala fasilitas yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemewahan yang diberikan kepada mereka. Padahal mereka orang bohong, padahal mereka orang kafir, padahal mereka orang batil. Tapi engkau ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kondisimu begitu susah. Bagaimana mungkin?" Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah tersenyum, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Umar, ulaika qaum ujilat lahum hasanatuhum fid dunya wa nahnu hasanatuna ujilat ilal akhirah." Mereka adalah kaum amal kebaikan mereka telah diberikan di dunia. Kalau mereka melakukan kebaikan, ya udah balasannya di dunia aja. Tetapi kami adalah kaum, kalau kami melakukan kebaikan, insya Allah balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di derajat yang paling tinggi. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, ridha, bahagia, tenang, tenteram. Bahkan beliau menyampaikan kepada Umar, "Ya Umar, inna amamakum aqabatan ka'udah, la yajuzuha illa al-mukhaffifun." Hai Umar, di hadapan kita di dunia ini, di hadapan kita di dunia ini ada tanjakan yang sangat tajam. Tanjakan yang sangat tajam itu apa? Kita harus mendakinya. Tanjakan yang sangat tajam itu adalah musibah, kesusahan, tantangan yang kita alami di dunia. Dunia ini bukan mudah-mudah saja, bukan semuanya bahagia. Pasti yang kaya itu ada tantangannya, yang miskin juga ada tantangannya. Setiap orang, tidak ada orang yang 100% tenteram dan bahagia. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna amamakum aqabatan ka'udan la yajuzuha illa al-mukhaffifun." Di hadapan kalian ada tanjakan yang sangat tajam, tidak akan melambunginya kecuali orang-orang yang ringan. Ringan dari apa ya Rasulullah? Ringan dari dosa, ringan dari maksiat, ringan dari kemewahan, pernah mengalami banyak kesusahan. Itu yang membuat mereka ringan, sehingga mereka cepat melampaui semua kesusahan dan kesulitan di dalam kehidupan ini. La ilaha illallah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap kita saat kita ditimpa musibah, kesusahan,
tentangan. Apa yang kita harus lakukan? Ridha kepada Allah. Ridha kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadihi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenteram atas ridha atas segala musibah dan cobaan dan ujian dan takdir yang telah ditimpa di dunia. Ridha, tenteram, bahagia karena ini takdir dan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa pada saat Allah Subhanahu wa taala kepada jiwa ini, udkhuli fi ridai wa dukhuli jannati. Masuk di dalam ridha Allah, di dalam kasih sayang Allah, di dalam rahmat Allah, di dalam jannah dan surga Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Ridha saat ada musibah, ridha saat ada kesusahan. Ridha itu apa artinya ridha? Ridha itu merasa bahagia atas segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun takdir menurut kita, tetapi kita yakin apa yang keputusan Allah Subhanahu wa taala itu terhadap kita, itu adalah keputusan yang paling benar, itu adalah keputusan yang paling baik bagi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kita ditimpa musibah, perlu kita memperhatikan beberapa hal dan mempercayai beberapa hal. Yang pertama, kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang Indonesia ciptaan Allah, orang Arab ciptaan Allah, Eropa ciptaan Allah, boleh ciptaan Allah, Amerika semuanya ciptaan Allah. Oleh karena itu kalau kita sudah beriman dan percaya pada ini, kita tidak akan kecewa dengan bentuk tubuh kita. Tidak. Karena kita tidak sempat memilih tempat tubuh kita. Yang memilihnya dan menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, segala hal yang kita miliki itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan hari pertama di dunia ini tidak memiliki apapun. Mohon maaf, bahkan baju tidak memilikinya. Tidak ada apa. Begitu juga kita akan bertemu sama Allah Subhanahu wa taala di dalam maqam saat kita mati dalam kondisi tidak memiliki apa-apa. Telanjang juga pergi telanjang, tidak memiliki apa-apa. Berarti yang kita sekarang menggunakan di dunia ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana guru saya Agim pernah berkata, kita di sini kemewahan, rumah, mobil, properti, uang, duit yang kita menggunakan di dunia ini hanya titipan. Seolah-olah kita tukang parkir datang motor, pergi motor, mobil datang, mobil pergi, tidak kecewa. Kenapa? Karena dia yakin itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada musibah, kekurangan harta, bangkrut, kekurangan properti, kita tidak akan kecewa. Kenapa? Bukan milik kita. Karena itu titipan, amanah di tangan kita. Ya udah, mau dikasih oleh Allah bahagia, mau diambil oleh Allah tidak sengsara. Nah, saat kita bersyukur bahwa saya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, segala hal yang terjadi di dunia ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, kita serahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau diapakan, kita ikut aja. Mau dijadikan sakit, enggak apa-apa. Mau dijadikan sehat, enggak apa-apa. Mau dijadikan miskin, enggak apa-apa. Mau dijadikan kaya, enggak apa-apa. Karena itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Ajaban li amril mu'min. Kondisi seorang yang beriman itu sangat dahsyat. Kenapa ya Rasulullah?